Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan patut kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan kecukupan hingga pada saat ini dalam situasi yang seperti ini. Dan terutama saya mengucap syukur karena pada saat ini saya bisa menyiapkan video presentasi perancangan akhir saya ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Gerano Frando Dima. Saya angkatan 2015 dengan NIM 111510333. Dan nama perancangan saya adalah perancangan e-book cerita rakyat bergambar legenda Ki Ageng Mangir. Dan saya mengucap syukur dan berterima kasih pada dosen penguji yang sudah memberikan waktu dan perhatiannya untuk bisa menyaksikan video presentasi saya saat ini. Dan juga terima kasih juga pada dosen pembimbing saya yang sudah membantu dari awal hingga bisa membantu saya menyelesaikan saat ini perancangan saya hingga semuanya bisa beres, saat ini bisa dikemas menjadi baik, dan akhirnya bisa saya presentasikan garis besarnya pada saat ini. Baik, pertama-tama kita akan masuk ke bagian latar belakang. Saya akan menjelaskan dan sebenarnya mau bercerita juga kenapa sih saya mengambil tokoh Ki Ageng Mangir ini. Sebenarnya Ki Ageng Mangir adalah seorang tokoh yang bisa dikatakan ya pemberontak di zamannya, yaitu di zaman saat Panembahan Senopati berkuasa, yaitu Kerajaan Mataram, di mana Panembahan Senopati sudah mendudukan seluruh wilayah tanah Jawa. Dan Ki Ageng Mangir adalah salah satu tokoh yang bisa dikatakan berasal dari Bantul. Saat ini nama desanya sendiri adalah Desa Mangir. Dan ini berawal dari saya saat masih di semester 4 di mata kuliah ilustrasi digital. Saat itu sang dosen memberikan tugas untuk satu semester, yaitu mencari seorang tokoh urban legend yang ada di wilayah Jogja. Jadi khusus di wilayah Jogja, dan maksudnya wilayah ini misalnya di pedukuhan mana, di desa mana, di situ ada tokoh apa yang sangat menarik dan harus kita angkat. Jadi saya sekaligus research ya untuk tokoh-tokoh yang ada, dan bisa dikatakan saat itu sangat paling telat karena saya kebingungan, saya bukan asli dari Jogja, dan tiba-tiba saya mendapatkan cerita Ki Ageng Mangir yang berasal dari Bantul. Dan saat itu pun saya sebenarnya belum tahu sosok tokoh ini. Saya pun belum pernah dengar, familiar pun tidak pernah. Dan akhirnya saya menelusuri lagi, saya baca cerita, mungkin saat itu masih baca ceritanya melalui cerita artikel-artikel yang ada di internet. Dan saya pun tertarik akhirnya di semester 4 itu di mata kuliah di ilustrasi digital itu saya mengambil Ki Ageng Mangir ini sebagai tugas saya. Jadi saya merancang ceritanya, meringkasnya lagi, mengolahnya lagi, termasuk juga membuat gambar-gambarnya lagi. Karena tugasnya sama saat itu bikin buku cerita. Ya, jadi dari cerita saya tadi akhirnya saya angkat lagi ke perancangan saya saat ini. Terus saya pelajari lagi. Jadi Ki Ageng Mangir ini berasal dari Desa Mangir di daerah Bantul. Saat ini sudah menjadi desa wisata. Dan Ki Ageng Mangir ini adalah tokoh yang dikenal sebagai pemberontak. Namun kenapa saya mengangkat cerita ini? Karena satu hal, yaitu Ki Ageng Mangir sebenarnya bukan pemberontak. Namun ya kalau misal menggunakan bahasa saya gitu ya, dia ini hanya egois saja. Jadi alasan dia memberontak adalah karena dia hanya takut kepada Tuhan. Dia hanya tunduk kepada Tuhan. Jadi dia nggak mau tunduk kepada manusia yang mau dikatakan dia itu penguasa, dia itu raja, dia nggak mau. Dan saat itu, yaitu zaman Panembahan Senopati, saat Kerajaan Mataram menguasai seluruh tanah wilayah Jawa. Jadi semua tanah wilayah Jawa itu udah dikuasai oleh Panembahan Senopati. Namun satu desa ini yang nggak mau tunduk sama Panembahan Senopati. Akhirnya Panembahan Senopati ini pun nggak bisa sembarangan untuk datang menyerang Ki Ageng Mangir ini, Desa Mangir ini. Akhirnya dia memberikan suatu tugas pada putrinya. Jadi putrinya dikirim ke Desa Mangir menyamar, dan dengan target adalah mereka menikah, jadi putri Pembayun dan Ki Ageng Mangir ini menikah. Hingga suatu saat putri Pembayun bisa membawa suaminya ini kembali ke istana. Dan akhirnya ya rencana itu terjadi, berhasil. Ki Ageng Mangir bisa datang ke istana, dan saat di istana pun Ki Ageng Mangir ini gugur di tangan Panembahan Senopati. Dan saat ini saya ingin menjelaskan kenapa sih
Dari cerita yang tadi singkat saya ceritakan mungkin agak berat, sampai dari kisah pemberontakan, kisah percintaan, hingga akhirnya tokoh ini pun mati gitu ya, wafat gitu ya. Sebenarnya dari cerita singkat yang tadi saya ceritakan banyak sekali poin-poin yang baik, bisa katakan bagus lah untuk dijadikan pelajaran. Bahkan saya sendiri pribadi melihat Ki Ageng Mangir ini adalah, wah tokoh ini keren banget ternyata, tokoh ini hebat juga gitu ya, walaupun dia secara garis besar dipandang ini pemberontak, tapi dia masih punya hal-hal baik gitu ya, bisa dikatakan ya, kembali saya katakan ya, hanya egoisnya dia aja. Dia ini bukan tokoh yang benar-benar jahat sampai benar-benar membunuh atau misalnya menjajah gitu, enggak gitu ya. Dan akhirnya saya memilih target audiens saya ini anak SD. Dan sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa Ki Ageng Mangir ini tidak banyak diketahui karena ya dari cerita yang tadi saya sudah ceritakan adalah cerita Ki Ageng Mangir ini sebenarnya disembunyikan karena ya bertentangan dengan Panembahan Senopati yang bisa dikatakan ya, kita katakan the big guy gitu ya, orang besar yang sangat dihormati di tanah Jawa, yang sangat dikenal. Nah, kenapa anak SD sekarang? Anak SD saat ini menurut saya ya, dan dari beberapa artikel saya membaca juga, adalah masa-masa di mana anak-anak ini bisa belajar dan daya konsentrasinya ini pun sangat baik untuk bisa menerima misalnya pelajaran-pelajaran sejarah. Anak SD kan sudah bisa dikatakan ya, mereka udah bisa belajar IPS, PKN, bahasa Indonesia, seni budaya, yang biasanya dalam pelajarannya juga mengangkat untuk bisa belajar dari buku cerita legenda. Nah, jadi saya mengambil anak SD sebagai target audiens itu karena saya juga sudah membaca dari beberapa sumber bahwa mereka pun masih dalam tahap mencari sosok panutan, sosok untuk bisa menjadi bahan belajar mereka supaya mereka bisa aplikasikan ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana kita bisa mengemas buku cerita ini dengan sekomunikatif mungkin, semenarik mungkin juga, lalu juga bagaimana saya juga membuat tampilan visualnya dengan semenarik mungkin. Jadi melalui survei yang sudah ada, kebanyakan buku cerita anak-anak itu memang sudah menggunakan bahasa-bahasa yang dikemas secara singkat dan bisa dikatakan bahasa sehari-hari mereka, sehingga ya mereka familiar dengan bahasa yang dipaparkan di buku cerita tersebut. Bisa dikatakan ya mereka mudah lah membacanya dan juga bisa menerima konten yang diberikan, dan yang bisa dikatakan poin-poin penting lah di dalam buku cerita tersebut. Untuk tampilan visualnya juga saya membuatnya dengan gaya kartun, bisa dikatakan yang sangat dekat pada anak-anak. Kenapa kartun? Bisa dikatakan ya kartun ini dengan bentuk-bentuknya yang tidak realis, yang misalnya kepala yang besar, terus tangannya ada yang panjang, ada yang kecil. Ini bisa mempermudah sang anak mengenali sosok tersebut. Misalnya, mempermudah mereka bisa mengenalin tokoh misalnya siapa ya, SpongeBob. Oh, SpongeBob itu kuning, SpongeBob itu bentuknya kotak. Jadi cenderung anak-anak itu udah nggak mikir SpongeBob itu bentuknya keju, bentuknya itu sponge dari dapur. Mereka hanya menangkap ya bahwa oh SpongeBob itu bentuknya itu kotak kuning. Nah, jadi rumusan masalahnya itu sudah saya benar-benar cari tahu untuk bisa saya kemas jadi suatu perancangan buku cerita ini juga. Dan untuk batasan perancangan ini saya hanya khususkan mengambil referensi dari buku oleh Pramudia, yaitu Drama Mangir. Karena Drama Mangir ini hanya menceritakan kisah percintaan Ki Ageng Mangir dan Putri Pembayun. Jadi tidak diceritakan dari asal mula mereka bertemu, bagaimana bisa Mangir ini berdiri. Jadi sebagian besar hanya menceritakan konflik dari kisah percintaan hingga pada akhirnya Ki Ageng Mangir bisa bertemu dengan Panembahan Senopati. Namun saya membatasi tidak sampai bertemu di Panembahan Senopatinya aja. Jadi saya hanya menceritakan, mengenalkan Ki Ageng Mangir ini seperti ini, Putri Pembayun ini seperti ini, dan ada tokoh antagonisnya yang akhirnya men-trigger dari kejadian konflik ini untuk menjadi cerita yang ada di buku cerita saya ini. Baik, jadi dari hasil perancangan yang telah saya buat, itu sekarang ini sudah terjadi
dan dari dua konsep visual. Pertama itu dari judul bukunya yang berupa tipografi, lalu juga dari konsep tokoh dan gambarnya juga. Untuk judul itu dari modifikasi font, jadi saya tidak plug gitu aja font saya ketik. Jadi font itu saya ilustrasikan lagi supaya lebih menarik untuk bisa dilihat. Jadi ya bisa dikatakan ini adalah elemen penting bagaimana target audiens ini bisa tertarik untuk bisa membaca. Ya apa-apa pasti lihat covernya dulu gitu ya. Jadi judul font sangat penting, dan saya nggak mendesainnya secara kaku juga, dan konsep dari tokohnya pun sudah saya benar-benar sangat soft lagi supaya dia bisa benar-benar lebih familiar lah, lebih dekat dengan anak-anak. Jadi tokoh-tokohnya ini pun saya desain untuk bisa terlihat seperti anak-anak. Jadi dari tokoh Ki Ageng Mangir, dari tokoh Putri Pembayun, semuanya itu masih terlihat sangat muda gitu ya, masih sangat imut-imut lah intinya. Ya, jadi dari buku cerita yang sudah saya rancang ini sudah ada 3 penokohan yang saya buat. Pertama ya protagonis, tokoh utama yaitu Ki Ageng Mangir sendiri. Yang kedua adalah tokoh pendamping yaitu Putri Pembayun, dan bisa dikatakan saya membuat sosok Bapak Ki Ageng Mangir ini tapi tidak terlalu spesifik. Jadi hanya muncul dalam suatu scene aja untuk mendukung bahwa Ki Ageng Mangir ini pun dari dia kecil sudah menjadikan bapaknya sebagai panutan. Lalu satu antagonis. Antagonis di sini bisa dikatakan ya bukan yang benar-benar orang jahat, namun antagonis ini saya taruh untuk bisa nge-trigger konflik yang ada dari buku cerita yang ada. Dan bisa dikatakan ya dari cerita yang ada juga gitu. Jadi esensi cerita yang asli pun nggak saya hilangkan. Jadi buku cerita yang saya buat ini pun tidak cerita baru, tapi cerita yang sebenarnya hanya dimodifikasi lebih singkat lagi supaya bisa lebih sesuai lah dengan target audiensnya. Jadi dari kesimpulan perancangan ini, dari cerita Ki Ageng Mangir ini, saya sebagai pemerancang sudah mengemas secara semenarik dan sesingkat mungkin agar cerita ini bisa diterima oleh target audiens saya, yaitu anak-anak SD, supaya juga dari cerita yang sebenarnya berat ini juga tidak bisa sembarangan gitu aja di blasting secara umum, disampaikan secara umum begitu. Jadi benar-benar saya kemas lagi secara singkat, sehingga dari cerita yang sudah dipotong hingga sesingkat mungkin ini, dia tidak kehilangan esensi dari cerita aslinya. Jadi dari saran perancangan ini, sebaiknya untuk dalam merancang buku cerita legenda rakyat, bisa dikatakan harus dikemas dan semenarik mungkin, termasuk juga menyesuaikan gaya ilustrasi yang ada, supaya buku cerita tersebut juga bisa sampai ke target audiensnya dan bisa dikatakan yang nggak membosankan saat dibaca. Baik, sekian dari presentasi perancangan tugas akhir saya pada saat ini. Kembali saya mengucapkan terima kasih untuk dosen penguji dan dosen pembimbing yang sudah memberikan perhatiannya bagi saya di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya tutup. Terima kasih.